Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la rizqan illa ma razaqtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna 'ilma wa zidna fahma. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita dapat bermajelis di tempat ini, tempat yang sangat mulia, sudah nyaman tempatnya, ramai jamaahnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pula dikumpulkan di dalam jannah-Nya. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang insyaallah akan senantiasa kita ikuti ajarannya, kita ikuti langkahnya, sehingga langkah kita di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu serta ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan dulu. Kenapa saya pakai bahasa Indonesia? Soalnya bukan asli Jawa Tengah, Jawa juga, tapi Jawa Timur pelosok dari Kepulauan Kangean. Dan terus Kangean berarti luar angkasa, di luar jangkauan. Kangean itu salah satu pulaunya Kabupaten Sumeneb. Sumeneb katanya. Sumeneb itu salah tunggal Kabupaten Kepulauan Madura. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah, Sumeneb itu tidak punya daratan yang luas, sehingga dia mengambil pulau-pulau. Yang pulaunya yang paling timur itu sudah bersampingan dengan Kepulauan Sulawesi. Nah, saya termasuk salah satu dari warga Kangean yang posisi pulaunya pas di utara Pulau Bali. Jadi dari Madura ke Sumeneb nyebrang kapal 10 jam. 10 jam. Ada yang lebih cepat 3 jam. Yang paling lambat 12 jam. Sebenarnya masuk Jawa Timur, tapi terus terang karena kami orang pulau dan keturunannya bukan keturunan dari Madura, saya keturunannya Bugis, Sulawesi Selatan, kakek nenek orang Bole. Jadi saya bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Kangean, bisa bahasa Madura, sementara belajar bahasa Jawa. Tujuannya apa? Menikmati anugerah Allah.
pelajari. Ternyata indah sekali Indonesia ini khususnya. Di Sumeneb saja itu ada 6 bahasa. Ada satu pulau khusus bahasanya sendiri. Jadi unik, Sumeneb itu paling unik. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau saya dalam menjelaskan keluar bahasa Jawa terus keliru, mau dimaklumi ya, karena proses belajar. Itu asalnya dari sana, tapi istri orang Masalah. Jadi istri saya pintar bahasa saya sedang belajar bahasa. Asli memiliki masalah kerikilan. Sebelumnya di Kangean lama, terus di Sulawesi juga lama, terus pindah ke Jawa ini baru 2012. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita di dunia ini adalah merupakan perjalanan untuk menggapai kebahagiaan pada kehidupan yang sebenarnya. Visi kita adalah masuk ke dalam jannah visi. Saya dulu belajar tentang visi dan misi itu lama, karena saya orang filosof. Gak ngerti visi sama misi itu bedanya apa. Ternyata visi itu adalah tujuan akhir. Tujuan akhir sama-sama tujuan kita adalah surga. Dari orang pertama Adam alaihissalam sampai orang terakhir itu kalau beriman tujuannya pasti satu, masuk surga. Tujuan akhir paling kuat maksimal itu masuk surga. Nah, namun ingat, tidak mungkin orang itu mencapai satu visi yang diidolakan tanpa melalui misi-misi yang sudah ditentu. Misi itu apa? Ibaratnya misi itu adalah anak tangga. Tangga 1, 2, 3 sampai sekian. Nah, visinya itu yang paling atas. Maka untuk meraih ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus sesuai misi. Misinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Rasulnya, sehingga kita tidak keliru di dalam menjalani kehidupan lengkap, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah berhak mengatur? Karena Allah pencipta langit dan bumi. Juga Allah yang menciptakan antara langit dan bumi. Semua yang menciptakan Allah Subhanahu. Maka kira-kira tapi saya di sini yang paling mengerti tentang HP itu siapa? Yang buat. Yang paling mengerti tentang motor siapa? Pembuat. Maka ingat, dengan kalau menarik tugas HP ini enten buku manual, buku manual. Kalau orang tidak pelajari buku manualnya, mulai HP yang Android pertama, RAM-nya baru 0,5 GB, dibandingkan dengan HP yang RAM-nya sudah 8 GB, kalau tidak dipelajari maka fungsinya pasti sama. Karena apa? Dia tidak tahu perbedaan antara HP yang paling lama, yang paling murah dengan HP yang paling mahal. HP saya ini
Contohnya, jadi kalau ada semua yang bisa diremot, itu bisa diremot dari HP saya, mulai TV, kipas dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak pelajari, beli HP dengan fungsi seperti itu, tapi nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti apa fasilitasnya, maka sama saja dengan HP yang harganya mungkin 500.000. Maka apalah jadinya kita sebagai seorang mukmin terus kita tidak belajar Al-Quran dan kita tidak mengkaji isi dari Al-Quran. 23 tahun Al-Quran itu berangsur diturunkan dari langit ke bumi melalui Rasulullah SAW dalam rangka untuk meluruskan cara hidupnya manusia. Nah, kalau sudah sekian lama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, isinya tauhid. Karena tauhid itu berkenaan dengan kejiwaan, kesiapan jiwa, mental yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang itu tauhidnya kuat, maka apapun bentuk syariatnya akan dijalankan. Karena apa? Sudah kuat hati, keyakinannya kepada Allah sudah kuat. Bayangkan kalau orang akidahnya belum kuat. Ingat, dahulu orang-orang Arab punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak pas dengan Islam. Salah satunya membunuh anak perempuan hidup. Hidup dia dibunuh. Kalau membunuh berarti hidup dibunuh ya Pak. Mati dikubur hidup. Jadi caranya dikubur hidup. Enggak dibunuh itu apa enggak, tapi dikubur hidup. Karena apa? Dulu ketika syariat Islam ini belum dijalankan di Mekah pada waktu itu, wanita itu hanyalah sebagai pelampiasan hawa nafsu para lelaki. Rusak moralnya, akhlaknya rusak. Sehingga apa? Ancaman bagi orang tua kalau punya anak perempuan akan hina kehidupan. Karena apa? Belum ada tatanan yang mengatur tentang wanita, yang menjunjung tinggi kemuliaan wanita belum ada. Waktu hari-harinya makhluk, nyembah berhala dan sebagainya. Bayangkan kalau orang makhluk, alhamdulillah saya belum pernah merasakan, tapi saya biasa melihat orang makhluk, dan saya pernah hampir ditusuk sama orang sedang makhluk. Saya jadi mikir-mikir, ini makhluk beneran atau pura-pura makhluk? Masalahnya kalau saya lawan, urusannya kalau dengan kepolisian saya kalah. Karena apa? Orang makhluk dapat permakluman. Nah, orang sadar. Padahal resikonya kita dibunuh. Maka bisa dibayangkan rusaknya masyarakat saat itu ketika homer itu ibarat minum teh, Pak. Dengan menarik order minum teh, dibuat rasanya gitu. Yang gawe kan teh gitu. Kalau Madura itu kopi. Kalau nggak kopi katanya niat itu nggak jelas. Nggak ada tenaga kalau nggak minum kopi. Kalau orang Jawa kan nggak ngeteh, nggak asik. Tempat saya teh laku tapi nggak selaku kopi. Itu dahulu ketika orang-orang Arab sebelum Islam ini. Judi, perzinahan, Masya Allah, naudzubillah, kembali merusak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan kepada mereka Rasulullah SAW, kemudian ditata akidahnya, dikuatkan keimanannya, disadarkan bahwa tugas manusia ini adalah beribadah kepada penciptanya.
Dipahamkan dulu bagaimana konsep pencipta, bagaimana konsep hamba, sehingga betul-betul kita sadar bahwa iya ya, yang namanya hamba itu wajar untuk menyembah penciptanya. Karena apa? Segalanya difasilitasi oleh pencipta. Kita lahir ke muka bumi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam rahim ibu kita, logika sederhana kan nyampe. Biasanya kan kita kalau pakai masker saja susah, Pak. Napas itu susah. Pakai masker loh, Pak, susah. Tapi di dalam rahim ibu kita hidup, Pak. Kita hidup. Napasnya pakai apa? Emang pakai hidung? Gak bisa. Sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT. Semua proses itu agar kita paham bahwa manusia ini tidak ada apa-apa. 9 bulan 10 hari kita di dalam rahim kita. Kemudian kita terlahir ke muka bumi ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menangis saja. Mulai dari yang sekarang presiden, menteri, ya, sampai ke bawahnya para kita orang biasa, itu sama dulu. Nggak ada yang lahir lalu hormat gitu, nggak ada. Walaupun sekarang jadi tentara, nggak ada. Semuanya nangis dan tidak mengerti apa-apa, bahkan melihat saja tidak. Semua berangsur Allah berikan kepada kita, sehingga kita tahu persis bahwa sebenarnya kita ini bukan siapa. Maka agar selamat dalam hidup ini, kita ikuti perjalanan orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat. Siapa mereka? Adalah as-sabiqun al-awwalun, atau yang Rasulullah SAW sebutkan khairul quruni qarni. Khairun artinya sebaik-baik, qarni generasi. Khairul quruni sebaik-baik generasi, qarni yaitu generasi kita Rasul. Siapa? Generasi bersama Rasulullah? Para sahabat. Kenapa para sahabat disebut generasi terbaik? Karena mereka lah yang tahu persis bagaimana Rasulullah. Mereka lah yang senantiasa membersamai Rasulullah. Ada apa-apa semuanya bertanya kepada Rasulullah. Dahulu orang-orang yang minuman khamrnya itu Masya Allah luar biasa, pencinta khamr. Ketika diturunkan syariat haramnya khamr secara berangsur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau bukan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kuatnya akidah mereka, sulit mereka untuk meninggalkan. Bayangkan sudah berabad-abad itu kebiasaan itu dilakukan. Maka para sahabat adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah, paling mengerti bagaimana Rasulullah, dan dijamin oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Dan bahkan di antara mereka ada orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga. Maka kita belajar tentang bagaimana mereka. Dari mana jalur kita belajar? Kan tidak mungkin kita ketemu sahabat, maka ada generasi di bawahnya namanya tabi'in. Tabi'in itu bahasa Arab artinya pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya sahabat. Karena apa? Tabi'in itu tidak ketemu langsung dengan Rasul. Sahabat ketemu dengan Rasul, tapi kalau tabi'in ketemunya hanya dengan sahabat, tidak ketemu dengan Rasul. Di bawahnya lagi ada namanya tabi'ut tabi'in. Pengikutnya pengikut. Ada lagi generasi di bawahnya
pengikutnya pengikut. Dia tidak ketemu sahabat, ketemunya hanya kepada tabi'in, maka disebut tabi'in. Kemudian di bawahnya generasi-generasi berikutnya. Kita belajar kepada ulama, belajar dari kitab-kitabnya para ulama, belajar tentang hadis-hadis dari para ulama. Ada hadis Bukhari dan sebagainya, ada Muslim dan sebagainya. Semuanya itu karya para ulama sebagai sarana media untuk menyambungkan generasi ini dengan generasi di zaman Rasulullah SAW. Tanpa mereka, orang-orang yang hebat itu, dari mana kita belajar? Dari mana kita belajar Al-Quran? Al-Quran itu dulu ketika ditulis itu tidak ada titiknya. Titiknya loh benar-benar. Nopo melek harokatnya. Dari mana kita akan belajar? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dari mana kita bisa baca itu? Karena sudah daripada generasi-generasi di atas kita. Berangsur Al-Quran diperbaiki dalam rangka apa? Bukan berarti diperbaiki ayatnya, tapi tulisannya. Karena dulu Rasulullah hanya menghafal, kemudian ditulis oleh Zaid, ya, selaku sekretaris Rasulullah, ditulis dengan abjad Arab pada waktu itu. Terus disempurnakan sampai hari ini. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tujuan kita adalah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah untuk ke sana adalah bagaimana menjalankan semua aturan-aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai ke sana. Karena ingat, hidup kita ini hanya, kalau di dunia hanya sekali. Kehidupan manusia 2 kali, sebagaimana matinya juga 2 kali. Di dalam surat Ghafir itu dijelaskan. Orang-orang kafir itu kelak di akhirat itu menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana amattana snataini wa ahyaytana snataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka mengatakan, ya Allah, Engkau sudah mematikan kami 2 kali. Mati 2 kali. Dulu sebelum lahir ke bumi ini kan mati kan? Kemudian nanti kan setelah ini mati. Besok-besok kan setelah ini. Yang jelas setelah hidup ini mati dulu 2 kali. Wa'ahyai tanah setelah ini. Hidup 2 kali. Hidup saat ini dan nanti hidup di akhir. Mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh Kau telah memberikan kami kesempatan mati 2 kali sebagai pelajaran dan hidup 2 kali sebagai kesempatan untuk berbekal. Matinya dulu, kemudian mati lagi setelah hidup. Kehidupan saat ini adalah kesempatan untuk meraih bekal untuk menuju kebahagiaan akhirat, tapi mereka sia-sia. Sehingga ketika mereka dihidupkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyesal. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, adakah kesempatan lagi untuk hidup ke dunia? Mau hidup lagi, Pak? Mau hidup lagi? Minta jalan menuju dunia. Tapi Allah sudah membatasi, hidup hanya 2 kali. Tidak ada lagi kehidupan hidup ini dan hidup nanti di akhirat kekal. Maka mari saya mengajak kepada diri pribadi, mumpung kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk belajar, beramal, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangan yang jelas,
Nikmat luar biasa. Melihat bilang itu nikmat luar. Jenengan kan belum merasakan susahnya orang pakai kacamata. Dikira gaya-gaya. Emang gaya orang pakai kacamata. Saya kalau perjalanan dari Ngawi Pak, motoran kayak malam Selasa kemarin. malam Rabu dari Ngawi berangkat pada maghrib naik motor, hujan. Ini orang pakai kacamata. Kalau pakai helm, ditutup kaca helm, itu nggak jelas lihatnya. Tapi kalau dibuka, ini kena air murah. Itu lampu mobil, lampu motor, itu semuanya jadi pecah. Jadi nggak jelas dia jalan. Tapi kalau dibuka kacamata, nggak jelas juga dia jalan. Maka syukuri, nikmat luar biasa yang diberikan. Bagi yang belum merasakan, nggak tahu, bisa bayangkan nggak susahnya. Tapi saya merasakan sekarang luar biasa. Maka fasilitas kita gunakan sebaik-baiknya, mumpung sedang normal. Fisik yang kuat, ibadah, mungkin mampu sholat berjam-jam di malam hari, sholat tahajudnya. Jangan sampai nanti ketika badan kita sudah melemah, fisik kita sudah melemah, kita baru sadar dan kehilangan kesempatan. Kita manfaatkan. Pandangan tadi kita gunakan, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Karena luar biasa manfaatnya. Mungkin barangkali fadhil atau keutamaan membaca Al-Quran kita sudah sering mengkaji ya Bapak. Di sini apalagi rutin. Ini rutin setiap malam Senin. Luar biasa. Jadi kita manfaatkan. Yang Allah titipkan kepada jenengan anak, manfaatkan. Anak ini bagaimana membahagiakan kita nanti di akhirat. Karena anak inilah yang nanti akan menerangi kuburan kita, yang akan memuluskan perjalanan kita. Karena mereka yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah tidak lagi di dunia. Bapaknya sudah terbaring di alam kubur, tapi anaknya terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal solehnya terus mengalir kepada orang tua. Maka berbahagialah dengan yang hari ini barangkali punya beberapa anak dan soleh-soleh. Pertahankan mereka, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Luar biasa. Di tempat saya banyak orang tua yang menyesal luar biasa. Di tempat saya itu Pak, namanya kepulauan ya, nggak seperti di Jawa daratan yang begini luas. Itu untuk mencari maisha, pendapatan itu sangat terbatas. Laut, memang laut itu kaya, tapi dengan segala aturan di laut dan segala keterbatasan yang ada, membuat kita kalau ingin berkembang itu harus keluar dari pulau. Memang laut itu kaya, ikannya mahal-mahal dan banyak. Ikan kerapu itu kalau hidup, kalau kita jual kembali dalam kondisi hidup, itu 1 kilo 400.000 kerapu. Tapi aturannya nggak boleh ngambil ikan hidup dengan cara itu. Karena gimana? Kalau ngambil ikan hidup itu dengan cara dipakai potas. Racun dia. Nah itu ikannya bukan mati kalau pakai potas yang digunakan, tapi hanya dia kabur pandangannya, agak sedikit linglung. Gimana caranya?
Kita nyelam, cari ikan yang bagus, yang mahal, ketemu. Habis itu digiring masuk ke batu. Begitu dia masuk ke batu, disitulah baru disemprot. Nah, batu yang kita semprot itu akan mati. Semprot di lubangnya, ikannya keluar, pingsan, dia teler-teler kayak gitu, baru diambil pakai jaring gitu, dia pakai alat, terus dimasukkan ke satu tempat, diganti terus airnya sampai nanti sehat ya, normal. Dijual lah, 1 kilonya 400.000, tergantung jenis perahunya. Tapi aturan melarang karena memang merusak. Ya. Ada lagi yang lebih ekstrim, dibom. Orang Pulau itu bikin bom ikan kali ya. Itu gampang kayak bikin bom. Hasil bomnya di mana? Diekspor. Ya. Larinya ke Cina dan negara-negara lain. Dari mana bahan-bahannya? Dari Cina. Orang Cina butuh ikannya, dikasih lah bahan-bahan itu. Orang sana rampung bom ikan itu, dia itu kira-kira kayak orang ibu bikin bom di tumbuk-tumbuk, tadinya lempengan terus halus, kasih campuran-campuran gini, masukkan apa namanya, botol begitu, ya. Terus dipadatin lagi, dikasih detonator, kasih sumbu, bakar. Belum begitu, tergantung ikannya. Kalau ikannya banyak, dapatnya banyak. Kalau ikannya sedikit, ya kenapa dilarang? Memang membazir, Pak. Nah, ikan yang diambil hanya yang besar-besar, yang mati-mati, kecil-kecil itu dibiarkan, tidak diambil. Wajar kalau pemerintah melarang itu, karena memang membazir. Dengan segala itu, akhirnya orang tua harus ke Malaysia. Di tempat saya rata-rata ke Malaysia, bahkan keluarga saya kebanyakan di Malaysia. Om saya sekeluarga masih di Malaysia. Bahkan salah satu om saya meninggal di Malaysia, jatuh dari bangunan. Dan banyak sepupu saya perantauan dan banyak sekali yang di sini. Jadi bahkan kebalik, kalau saya pulang ke Kamian itu ketemunya sedikit, tapi kalau saya ke Malaysia ketemunya banyak keluarga. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya semua bapak ibu di Malaysia, anaknya disekolahkan, tapi tanpa kontrol orang tua. Mending kalau yang mondok, Pak. Kalau yang tidak mondok, ini yang bahaya. Orang tuanya ngirim terus, ternyata uangnya dipakai beli sabu, dan lain sebagainya disalahgunakan. Maka apa yang terjadi? Orang tua dengan harapan supaya banting pulang di Malaysia semuanya, pulang-pulang maunya sudah melihat anak di wisuda barangkali yang kuliah, yang SMA barangkali maunya setelah lulus SMA terus diantarkan untuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Mereka menangis. Apa? Melihat anaknya dengan pergaulan yang begitu. Maka jenengan disyukuri, betul-betul disyukuri, dengan tinggal di sebuah daratan yang luas ini dan mata pencaharian begitu luas, sawah di Sragen, Masya Allah, luas. Jadi ini anugerah yang istimewa, sehingga anak-anak dengan semuanya bisa tertawa. Yang Allah anugerahkan harta, monggo, kesempatan. Ingat, harta itu titipan, Bapak. Titipan, bukan karena kecanggihan ilmu kita terus kita dapat ilmu, dapat harta yang banyak. Kalau seandainya karena kepandaian kita berbisnis terus kita dapat menjadi orang kaya, nah terus kenapa ada sarjana nganggur? Sarjana ekonomi lagi kalah dengan alumni SD. Alumni SD-nya punya sawah banyak sehingga jadi juragan. Yang sarjana ekonomi cuma bisa ngikut-ngikut. Itu bukti bahwa ilmu itu bukan apa namanya, bukan segalanya. Ilmu dalam urusan ekonomi, Pak. Tapi
Tapi dalam urusan ikhtiar iya, tapi bukan menentukan. Ikhtiarnya jelas, barang siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu, tapi barang siapa juga ingin akhirat dengan ilmu. Yang ingin dua-duanya dengan ilmu, itu ikhtiarnya, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita sudah ngitung-ngitung, untung, ujung-ujungnya buntung. Tapi ada yang nggak begitu diperhitungkan bahwa ini untung, tapi ternyata qadarullah untung. Nah, kita salah satu kejadian di salah satu pulau, kan Sumenep itu punya 60 pulau. Salah satunya ada namanya Pulau Pangrungan Kecil. Jadi di sana pulau ada Pangrungan besar, Pangrungan kecil, ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam lagi, ada besar, kecil lagi. Itu ada orang, dua saudara, laki-laki semua. Yang satu itu ke Malaysia sukses, yang satunya ke Malaysia juga karena lihat kakaknya sukses, akhirnya pulang-pulang bukan sukses, bawa utang. Ya. Akhirnya dia terus mancing, punya uang 3 juta. Diberikan sebuah tanah lahan, kira-kira seluasnya kayak masjid ini. Diberikan tanah. Nah maunya dari tanah itu akan ditanami kelapa, ditanami macam-macam. Ditanam ini, tanam itu, gak ada yang tumbuh, Pak. Mati terus mati. Akhirnya sudah capek nanam ini, tetap mati. Akhirnya ditawarkan dijual lagi karena sudah selang 3 tahun, jadi maunya dijual lebih mahal, 6 juta. Gak ada yang mau. Dan siapa yang mau beli apa aja yang ditanam gak ada yang tumbuh? Akhirnya diturunkan harga 5 juta, gak ada juga yang beli. Sekian lama ditawarkan gak ada yang beli. Qadarullah datanglah Pertamina, disurvei, ternyata di tempat itu sumber minyak. Ini bukan sinetron, Pak, asli. Kalau di Indonesia ya ada, tapi ini asli di pulau. Disurvei, ada sumber minyak. Berapa dibeli tanah yang 5 juta nggak laku? 800 juta. 800 juta kakak sana dulu. Ada banyak 800 juta kayak apa ya? Tumpuk di mejanya. Orang yang susah ekonominya dapat uang segitu. Ingat Pak, ini juga bagian pelajaran bagi kita. Kadang kita minta kepada Allah nggak dikasih oleh Allah itu, karena ternyata kadang kita belum siap. Ini buktinya orang nggak siap Pak jadi orang kaya. Dapat uang 800 juta, setengah linglung nih. Langsung bingung dia. Saking bingungnya ketika penerimaan uang itu 800 juta ya. Itu mau dihitung di tempat loh Pak, takut kurang. Nah dengan kita mikirnya normal, kurang 1 juta pun nggak apa-apa Pak. Ya 5 juta aja nggak laku. Tapi itu orang sedang bingung, nerima uang 8 untuk nggak pingsan di tempat, pingsan terus dan masuk rumah sakit gitu. Ibarat kejatuhan dari langit itu. Bingung dia. Ada yang tanahnya kena keserempet sedikit gitu. Kalau dia pas tengah-tengah di situ lalu kasih dia ambil. Ada yang kena 300 juta, ada yang pokoknya yang kena sedikit. Bahkan kalau ada satu tumbuhan kelapa atau pisang itu dihitung satu pohonnya 1 juta. Makanya sampai ada yang akal-akalan nanam kelapa buahnya banyak. Karena begitu disurvei itu dihitung per pohon. Sampai saya tuh bilang, apaan ini orang-orang Pak? Jadi datangnya ke pulau saya, beli kelapa tumbuh itu yang layak ditanam itu. Buahnya dan sembarang harganya biasanya 10
10.000 itu dijualnya 30, 50 kayak gitu. Saya kira buat apa? Ternyata yang sekedar mancing uang 1 juta. Akal-akalan, memang manusia ini nggak ada ininya ya. Makanya kalau nggak kita bersyukur tuh maka itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita manfaatkan bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka apa? Untuk sebagai bekal kita di akhirat agar kita meraih apa yang diinginkan oleh kita semua. Visi kita adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali sementara demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan dan lain sebagainya. Jika ada baiknya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.